Shalom, selamat pagi. Kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang baru pagi hari ini. Terima kasih Tuhan menjaga kami sepanjang malam dalam istirahat kami. Sebelum kami melakukan aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini dari Ayub pasal 39. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Tunduk kepada Hikmat Allah. Kita akan baca ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Ayub pasal 39. Demikian firman Tuhan. Karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia mentertawakan kuda dan penunggangnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat dan pengertian datang dari Allah. Allah adalah sumber hikmat dan pengertian. Ayub pasal 39 ini menjelaskan bahwa Allah tidak memberikan hikmat dan pengertian kepada binatang atau hewan, sebab yang mereka miliki adalah naluri atau insting, bukan akal budi, sedangkan hikmat dan pengertian berhubungan dengan akal budi. Dalam pasal ini, Tuhan memberitahu Ayub bahwa dialah sang pemelihara semua makhluk hidup di bumi ini. Tuhan sudah mengatur dengan sedemikian bijaksana sehingga semua makhluk hidup bisa bertahan hidup. Allah menghadapkan suatu fakta kepada Ayub bahwa manusia tidak mampu mengendalikan binatang-binatang tersebut bagi kepentingan manusia. Allah mendeskripsikan ciri khas para binatang liar dan buas ini untuk menunjukkan ketidakmampuan manusia mengendalikan mereka. Singa, gagak, kambing gunung dan rusa, keledai liar, lembu hutan, burung unta, semua tinggal di wilayah yang terpisah dari manusia. Masing-masing memiliki sifat unik supaya mereka mampu menjalani hidup mereka. Singa dan lembu keperkasaannya, kambing dan keledai keuletannya, burung unta kekuatannya. Namun mereka juga memiliki keterbatasan. Dalam setiap kekurangan mereka, Allah bertindak dengan menolong dan memelihara mereka. Tindakan pemeliharaan Allah itu merupakan cerminan perbandingan tindakan kepedulian Allah atas manusia ciptaannya yang utama. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan kenyataan tentang hikmat Allah yang luar biasa dan kenyataan tentang ketidakberdayaan manusia, Tuhan berkata kepada Ayub, "Apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang Maha Kuasa?" Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Terhadap pertanyaan tersebut, Ayub menjawab, "Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan." Ayub tunduk kepada hikmat Allah. Allah telah mengisi dunia ini dan mengaturnya dengan sempurna, supaya manusia yang hidup setelah semuanya tercipta bisa mengelola dan menikmatinya bagi kemuliaan Allah, bahkan saat dosa merusak tatanan asri alam semesta dan melemahkan kepekaan manusia akan anugerah Allah, tetapi ia tetap setia memelihara umatnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia untuk tunduk kepada hikmat Allah tanpa protes sedikit pun terhadap apa yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Sesungguhnya hidup mengikuti pengaturan Tuhan adalah hidup yang paling menyenangkan karena Dia tahu apa yang paling baik bagi hidup kita. Di dalam kebodohan kita, seringkali kita ingin menentukan sendiri apa yang baik bagi kita dan kemudian kita menemui kegagalan dan kekecewaan. Kita perlu senantiasa mengingat bahwa kita adalah makhluk yang memiliki pengetahuan terbatas. Kita hanya tahu apa yang masih dapat terjangkau oleh panca indera kita. Tetapi kita tidak sama sekali tidak bisa mengerti apa yang tidak kita lihat atau hal-hal apa yang akan terjadi di masa depan.
Bagaimana mungkin kita sebagai makhluk dengan pengetahuan yang sangat terbatas bisa merasa lebih tahu dibandingkan Allah yang Maha Tahu dan Maha Bijak? Manusia yang bijaksana adalah manusia yang bersedia tunduk kepada hikmat Allah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk setiap hari dalam hidup kami mengandalkan hikmat Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya dalam perjalanan kehidupan kami berserah hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.